Pernah ada momen di mana lo sebenarnya ingin teriak, tapi justru memilih diam. Bukan karena lo nggak punya kata-kata, tapi karena lo sadar apapun yang lo ucapkan akan membuat keadaan lebih kotor. Di titik itu, diam bukan lagi reaksi. Diam adalah keputusan. Dalam stoikisme seperti yang dipraktikkan Marcus Aurelius, musuh paling berbahaya bukan orang lain, tapi dorongan di dalam diri untuk membalas saat ego terluka. Karena orang yang menyakitimu seringkali tidak ingin menang, mereka hanya ingin menarikmu turun. Dan disitulah seni diam bekerja. Cara pertama, diam saat ego menuntut balasan. Ketika hati panas, ego ingin satu hal, reaksi. Tapi begitu lo bereaksi, lo sedang bermain di arena mereka. Diam di fase ini bukan lemah. Diam adalah tanda lo tidak mau menggadaikan kendali demi kepuasan sesaat. Cara kedua, diam dari kebutuhan untuk dipahami. Ada luka yang tidak sembuh dengan penjelasan. Karena sebagian orang tidak mencari kejelasan, mereka mencari kekuasaan emosional. Diam membuat mereka kehilangan apa yang paling mereka butuhkan, akses ke pikiranmu. Cara ketiga, diam sambil tetap melangkah. Ini fase yang paling terasa. Lo tidak menjauh karena hancur, lo menjauh karena sibuk membangun hidup. Tidak ada sindiran, tidak ada pembuktian, tidak ada drama. Dan justru itu yang membuat mereka bertanya-tanya, kenapa dia baik-baik saja? Cara keempat, diam yang konsisten. Lo tidak berubah jadi dingin, tidak berubah jadi kasar, tidak juga jadi ramah berlebihan. Lo tetap tenang, tetap sopan, tetap stabil. Ini membuat orang yang ingin melukaimu kehilangan arah, karena mereka tidak tahu harus menyerang dari mana. Cara kelima, diam sebagai penutupan akses. Ini level tertinggi. Lo berhenti memberi energi, cerita, dan emosi kepada orang yang salah, bukan dengan pengumuman, bukan dengan ancaman, tapi dengan ketidakhadiran yang utuh. Diam di level ini bukan lagi balas dendam, ini pembebasan. Hari ini, di dunia yang ribut oleh opini dan emosi, dan diam terasa aneh. Tapi justru karena itu, ia terasa kuat. Karena yang paling menyakitkan bukan saat lo membalas, melainkan saat orang sadar bahwa mereka tidak lagi punya tempat di dalam hidupmu. Dan mungkin itulah kemenangan paling sunyi yang bisa dimiliki seseorang.